Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan selalu akan melimpahkan kebaikannya atas hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini, dan kuasa-Mu telah memampukan kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 1, ayat 4 dan ayat yang kelima. Tertulis demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana rasanya kalau kita sudah dinyatakan dikeluarkan dari kampus di mana kita studi karena gagal memenuhi tuntutan kuliah, tapi tiba-tiba diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi yang sangat kita idamkan, bahkan diberikan kemudahan sampai di wisuda. Atau bayangkan kita sedang berada di padang gurun yang gersang, panas, tanpa air dan oasis, dan tanpa arah. Kita sudah begitu lelah, kehausan, dan mulai pusing, terasa akan pingsan. Lalu tiba-tiba muncul seorang yang memberikan air untuk memuaskan dahaga kita, memberikan makanan untuk menguatkan jasmani kita, dan memberikan tumpangan untuk kita keluar dari jebakan padang gurun. Tentu kita akan merasa begitu senang, gembira, karena muncul harapan di tengah ketiadaan harapan. Jauh melampaui hal itu, kita yang ditebus oleh darah Kristus adalah orang-orang yang dulunya sudah mati, tapi kemudian diberi kehidupan oleh kasih karunia-Nya yang teramat besar. Kita dulu tidak punya pengharapan, tapi kemudian kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 1, 4, dan 5 ini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya ayat ini menyatakan bahwa kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Karena itu kita semua tidak punya harapan, sebab telah berada di bawah penghukuman dan bayangan kematian kekal. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Rahmat-Nya itu Ia berikan karena satu hal, yaitu kasih-Nya yang teramat besar. Allah yang Maha Kudus menunjukkan kasih-Nya dengan jalan menjadi manusia sama seperti kita, untuk berkorban di atas kayu salib dan menjadi penebusan atas segala dosa-dosa kita. Keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan bukan disebabkan oleh kekuatan kita, usaha kita atau kesalehan kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus melalui iman kita kepadanya. Dan kita dijadikan umat pilihan-Nya. Tidak ada lagi Yahudi ataupun non-Yahudi, Israel atau non-Israel. Semua kita yang percaya adalah pilihan Tuhan. Dalam Kristus tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Tidak ada suku yang lebih istimewa. Hanya iman saja yang membedakan. Pengorbanan Kristus telah merobohkan tembok pemisah yang memisahkan kita dari Allah karena perseteruan akibat dosa. Saudara yang dikasih Tuhan,
Bersyukurlah karena Tuhan telah memberikan kepada kita pengharapan untuk kita mengalami pengampunan, mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus melenyapkan segala ketakutan dan menggantinya dengan damai sejahtera dalam hati kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita karena keselamatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, karena firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami yang dulunya tidak berpengharapan, kembali diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Kami dulunya yang akan binasa, kembali dihidupkan dan diberikan jaminan kehidupan kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang telah Engkau tunjukkan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah merelakan nyawa-Mu untuk mengganti kami. Engkau menanggung kutuk yang seharusnya kami tanggung. Engkau memikul dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, dan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih untuk karya kasih-Mu. Terima kasih untuk penebusan dan pengorbanan-Mu yang mulia. Ajar kami untuk selalu menghargai dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena kami yang dulunya jauh, kini menjadi dekat kepada-Mu. Kami yang dulu adalah seteru, kini menjadi sahabat-Mu, bahkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu selain bersyukur dan hidup seturut kehendak-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan untuk setia dalam jalan-jalan-Mu dan terus memuliakan Tuhan, terus mengasihi-Mu sampai akhir. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa diberikan kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah diberikan jalan keluar, mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu, pertolongan-Mu kami alami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.